Malam itu, udara terasa ganjil, dingin menusuk, tapi bukan dingin biasa. Seperti hawa kematian yang menyusup lewat celah-celah dinding rumah. Sekar Ayu berdiri mematung di dekat jendela kamarnya. Angin dari luar membawa bau aneh, seperti dupa basah yang dibakar setengah matang. Hidungnya menggernyit, hatinya tak tenang. Usai salat Isya, Sekar Ayu berniat membaca Al-Quran. Tapi, entah kenapa, tangannya justru gemetar saat menyentuhnya. Jantungnya berdetak tidak karuan. Hatinya seperti memberi isyarat sesuatu akan terjadi malam ini. Tiba-tiba, dari arah dapur terdengar suara langkah kaki. Pelan, berat, seolah diseret. Rumah mereka hanya dihuni 3 orang. Sekar, ayah, dan ibunya. Tapi, langkah itu bukan milik siapapun yang ia kenal. Terlalu aneh, terlalu lambat, seperti milik orang yang berjalan tanpa jiwa. Dengan pelan, ia mendekatkan telinganya ke pintu kamarnya. Ia menahan nafas dan di sanalah ia mendengarnya. 2 suara lelaki dan perempuan berbicara lirih seperti sedang menyusun sesuatu. Anaknya udah tidur. Sudah, semua sudah siap. Tinggal kita panggil penjaganya saja. Sekar Ayu membeku. Suara laki-laki itu adalah ayahnya, tapi suaranya berbeda. Seperti kosong, tidak ada cinta, tidak ada ragu, seolah sedang membicarakan sesuatu yang bukan manusia. Apa dia bakal sadar? Tanya suara perempuan. Tak perlu, biusnya cukup. Sebentar lagi, penjaga akan datang dan mengambilnya. Tubuh Sekar Ayu melemas. Bius diambil oleh siapa? Ia mundur perlahan, tak berani membuat suara sedikit pun. Kakinya lemas, tubuhnya gemetar. Di dalam pikirannya hanya satu kata yang terus berulang. Apa aku yang mereka maksud? Tangan Sekar Ayu bergerak mencari ponsel di meja. Tapi ponselnya mati, padahal tadi masih 70%. Dingin mulai menyusup lewat ubun-ubunnya. Seseorang mengetuk pintu kamarnya, lembut, halus, tapi justru itulah yang membuatnya takut setengah mati. Sekar, keluar sebentar. Ya, Papa mau bicara. Itu memang suara ayahnya, tapi dingin, datar, tidak seperti biasanya. Sekar menggigit bibir. Air mata mulai menetes. Ia mundur ke sudut kamar, mendekap dirinya sendiri. Pintu masih diketuk. Sekar, jangan keras kepala. Ini demi kebaikan keluarga. Suara perempuan menyusul. Itu ibunya. Tapi kenapa seperti menahan tangis? Tiba-tiba, suara ketiga muncul, bukan dari balik pintu, tapi dari dinding kamar. Jiwane resik, tubuhe cukup kuat. Penjaga wis teko. Ndang, lakukan. Itu bukan suara manusia. Sekar Ayu menutup mulutnya sendiri, menahan jeritan yang hampir lolos. Dadanya seperti ditekan batu besar. Dan di saat itulah matanya tertuju pada sebuah benda tua di atas lemari. Kotak kayu usang, berdebu, warisan dari almarhum neneknya yang tak pernah dibuka sejak nenek meninggal setahun lalu. Kotak itu bergerak sendiri. Perlahan tutupnya terbuka. Dari dalam muncul cahaya samar kehijauan. Sebilah keris kecil, penuh ukiran dan aura dingin, terangkat perlahan dari dalam kotak, seolah sadar akan bahaya yang mengancam pemiliknya.
Sekar Ayu hanya bisa terdiam. Jiwanya kacau, tapi hatinya berkata, "Itu bukan benda biasa. Itu warisan nenek, dan malam ini keris itu ingin menyelamatkanku." Pintu kamar tiba-tiba berhenti diketuk. Sunyi, dan Sekar Ayu sadar ia tak bisa lagi hanya bersembunyi. Malam itu, ia harus melawan takdir yang ingin merenggut nyawanya sendiri. Dulu, Sekar Ayu tak pernah membayangkan bahwa keluarga tempat ia tumbuh ternyata menyimpan rahasia sekelam ini. Ia hanyalah gadis biasa, anak satu-satunya dari pasangan Pak Darto dan Bu Lastri, keluarga yang tampak sederhana dan religius. Mereka tinggal di desa kecil bernama Wonosari, desa yang terlihat tenang dari luar, tapi menyimpan kengerian yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Sekar Ayu dibesarkan dalam keheningan. Ia tidak punya banyak teman. Ayahnya seorang petani biasa. Ibunya membuka warung kecil di depan rumah. Tapi semua berubah sejak setahun lalu, saat Nenek Kinasi, satu-satunya sosok yang menyayangi Sekar sepenuh hati, meninggal secara mendadak dalam tidur. "Jangan buka kotak itu sebelum waktunya." Itulah pesan terakhir yang berulang kali Nenek Kinasi bisikan padanya. Sekar masih ingat betul tatapan mata neneknya di malam terakhir sebelum wafat. Mata yang penuh cemas dan air mata yang jatuh tanpa kata-kata. Setelah nenek meninggal, rumah mereka perlahan berubah. Ayahnya yang dulu penyabar, kini menjadi sering murung dan mudah marah. Ibunya yang dahulu rajin beribadah, kini lebih sering dia menatap kosong ke arah sumur belakang rumah. Yang lebih aneh lagi, ekonomi keluarga mereka tiba-tiba melonjak drastis. Ayahnya punya motor baru, warung ibunya mendadak ramai, dan laris manis. Tetangga hanya berbisik-bisik, "Pak Darto itu orang dalam sekarang." Ada yang bilang dia main pesugihan. Sekar Ayu tak percaya gosip, tapi kejadian-kejadian aneh mulai muncul sejak itu. Setiap malam Jumat Kliwon, suara gong dan gamelan terdengar dari sumur belakang. Padahal tidak ada satupun alat musik di rumah mereka. Kadang ada ayam mati tergantung di pintu dapur. Bau amis darah sering muncul tiba-tiba. Sekar pernah mencoba bertanya, tapi hanya mendapat tatapan dingin dari ayahnya. Sekar, nek kowe pinter, kowe aja melu-melu urusane wong tua. Dan sejak saat itu, Sekar Ayu memilih diam. Tapi dalam diamnya, ia menyimpan curiga. Sampai akhirnya, beberapa minggu sebelum malam penuh teror itu, Sekar mulai sering mengalami mimpi aneh. Dalam tidurnya, ia melihat sosok Nenek Kinasi berdiri di tengah hutan gelap sambil menunjuk sebuah pusaka. Keris kecil yang bercahaya hijau. Keris itu akan memilihmu karena darahmu sudah ditandai. Sekar terbangun dengan keringat dingin. Ia mencoba melupakan semua itu, sampai malam mengerikan itu datang. Malam saat ia mendengar bahwa orang tuanya ingin menumbalkannya. Yang membuatnya makin remuk, Sekar akhirnya menyadari satu hal. Semua ini dimulai sejak kematian nenek. Ia mulai merangkai potongan-potongan peristiwa yang selama ini terabaikan.
termasuk cerita lama yang pernah ia dengar waktu kecil. Saat diam-diam mendengar percakapan nenek dan dukun tua di ujung desa. Ayah ibune anak ini tak sabar ingin kaya, tapi anak ini punya aura putih. Tak akan bisa disentuh iblis, kecuali jika ikhlas menyerahkan dirinya. Saat itu, Sekar tak paham maksudnya, tapi kini semuanya jelas. Ia bukan hanya anak biasa, ia adalah keturunan penjaga pusaka keramat, warisan leluhur dari garis perempuan, keris sakti nenek Kinasi. Dan malam itu, orang tuanya mencoba mengambil jalan pintas yang terlarang. Sekar Ayu harus membuat pilihan, lari dari rumah atau menghadapi kenyataan bahwa ia adalah satu-satunya yang bisa memutus rantai kutukan keluarga mereka.